Haleluya, Shalom. Jumpa kembali kita pada malam hari ini, doa 10 hari. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Malam hari ini saya masih tetap mengangkat buah-buah roh yang namanya kesetiaan. Nats yang saya ambil adalah sama dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bila bicara kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka dalam perjanjian baru saya menemukan ada beberapa kata setia yang memiliki arti dan makna yang berbeda. Setia itu artinya dapat dipercaya. Tentu orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Apapun yang dikerjakannya, dia dapat dipercaya. Setia yang lain adalah taat menjalankan perintah. Jadi orang yang setia adalah orang yang taat menjalankan perintah. Dan yang terakhir, orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya sebagai pengikut atau penganut. Artinya orang yang mengiring Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, yang dia maksud dialah sedang menanti orang-orang yang percaya mengikuti dia, taat dalam menjalankan amanatnya, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Tuhan menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setia yang pertama itu dapat dipercaya. Kalau kita membangun diri kita, mempersiapkan diri kita menjadi sebuah pribadi yang dapat dipercaya, itulah gambaran kesetiaan yang kita miliki. Ada pepatah atau sebutan atau istilah namanya, titip uang bisa berkurang, titip omongan bisa bertambah. Itu bukan orang yang dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang dapat menerima dan bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepadanya. Ada orang-orang yang punya talenta 1, talenta 2, talenta 5. Kesemua orang itu dipanggil oleh tuannya sebelum pergi meninggalkan mereka. Dan masing-masing diberikan sebuah tanggung jawab. Yang 5 menjalankan, yang 2 menjalankan. Tapi yang 1 tidak menjalankan karena dasarnya hanya ketakutan saja. Kalau kita bicara dipercaya, itu bermula dari hal yang kecil. Tuhan tidak pernah kasih sesuatu yang besar kepada kita kalau dalam hal yang kecil pun kita tidak setia. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita terus membahas tentang kesetiaan, pastikan dirimu, pastikan diriku, pastikan diri kita semua adalah orang yang dapat dipercaya. Kalau orang yang dapat dipercaya, barulah Tuhan memberikan sesuatu tanggung jawab kepada kita. Bagian yang lain daripada kesetiaan adalah orang yang taat menjalankan perintah Tuhan. Begitu banyak dalam Alkitab perintah Tuhan. Begitu banyak dalam Alkitab sebuah tugas-tugas yang diberikan kita. Salah satu tugas yang paling mulia yang Tuhan sering ucapkan dalam amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kesetiaan kita pun harus teruji dan terbukti dalam menjalankan ini. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita setia dalam menjalankan tugas kepada Tuhan, maka kita juga setia kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan pun pasti setia kepada kita.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo bangun kesetiaan. Yang pertama dapat dipercaya, yang kedua taat menjalankan perintahnya, yang ketiga terbukti dalam mengiring dan mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Karena itu mari kita mau belajar, orang yang setia dia akan memegang teguh juga buah-buah roh yang lain dalam hidupnya dengan setia. Orang yang setia pasti orang punya kasih. Orang yang setia pasti orang yang punya sukacita. Orang yang setia pasti orang yang punya damai sejahtera. Orang yang setia pasti punya kesabaran. Orang yang setia pasti punya kemurahan, punya kebaikan. Orang yang setia pasti punya kelemah lembutan dan penguasaan diri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terus taatin perintah Tuhan. Kerjakan apa yang diperintahkan. Ada dua kunci yang perlu kita renungkan malam hari ini berkaitan dengan setia. Satu, setialah kepada Tuhan. Kesetiaanmu pada Tuhan jangan sampai terusik, jangan sampai tergeser, jangan sampai nilai-nilainya kesetiaanmu berkurang. Tapi bertahanlah. Ada orang bisa meninggalkan Tuhannya hanya karena faktor ekonomi, tidak kuat menderita lapar. Ada orang bisa meninggalkan Tuhannya karena tidak kuat menghadapi tekanan zaman. Hidup harus mewah, penampilan harus baik, segala sesuatunya harus terlihat wah. Tuhan tak pernah janjikan itu. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan selalu menyertai kita. Kesetiaanmu pada Tuhan akan terlihat, akan terbukti, akan teruji seiring berjalannya dengan waktu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali kita mengiring Tuhan, seumur hidup kita mengiring Tuhan. Sekali kita percaya Yesus, apapun tidak bisa menggeser untuk kita meninggalkan Tuhan. Kesusahankah? Penganiayaankah? Ketelanjangankah? Kekurangankah? Kelaparankah? Itu tidak bisa membuat kita untuk meninggalkan Tuhan. Tetaplah setia. Karena kesetiaan itu sangat sulit. Amsal pasal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati. Ya, saya ini orang baik, saya orang sudah berkorban, saya sudah mendonasikan, saya sudah memberi, itu disebut orang baik hati. Tetapi Amsal membuktikan, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Ini gambaran ayat Alkitab menjelaskan betapa sulitnya, betapa tidak banyaknya orang-orang yang setia yang kita temukan. Malam ini saya mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Sejak engkau mengenal Kristus, bertahan sampai seterusnya. Sampai mata kita tertutup. Sampai jiwa raga kita kembali ke pangkuan. Kita tetap setia pada. Setia yang lain adalah setia pada keluarga. Bapak Ibu Saudara, keluarga itu dipersatukan oleh Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau engkau sudah setia kepada Tuhan, saya percaya kau akan setia pada keluarga. Kekurangan pasti ada, perbedaan pasti ada, hal-hal yang tidak baik pada pasanganmu pasti ada. Tapi kalau kita setia, pasti kita bisa jalani. Jangan berubah. Kasihmu jangan berubah. Perhatianmu jangan berubah. Tapi tetaplah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika engkau punya masalah, hati-hati. Kesetiaanmu bisa tergantikan. Hati-hati, kesetiaanmu bisa tergeser. Ketika engkau punya beban,
hati-hati, engkau bisa dikalahkan. Tapi kalau kau tetap berpegang teguh pada Tuhan, setia pada perintahnya, melakukannya, menjadi orang yang dapat dipercaya, taat pada firman, percayalah Bapak Ibu Saudara. Saya katakan percayalah, engkau akan diberkati. Yang kedua, engkau harus setia pada keluargamu. Dan yang ketiga, kau setia kepada apa yang kau sudah janjikan kepada Tuhan sebagai nasarmu. Kau melayani, setialah dalam melayani. Kau berjanji mau jadi apa? Berjanji, setialah dalam menjalankan janji. Setia dalam pelayanan. Sampai kapanpun kita terus melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu sebuah kehormatan, bukan sebuah beban. Karena melayani Tuhan itu bukan sebuah yang memalukan, tapi semua supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya pada malam hari ini berkaitan dengan buah-buah roh yang namanya kesetiaan. Tetaplah, jadilah orang yang dipercaya, taat menjalankan tugasnya, bertanggung jawab terhadap perintah Tuhan. Maka engkau akan menjadi sebuah pribadi yang setia. Setia pada Tuhan, setia pada keluarga, setia pada panggilanmu menjadi orang Kristen. Kiranya kesetiaan Tuhan ada pada diri kita sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.